Shalom rekan-rekan sekalian, pada hari ini saya membahas tentang sikap hati pada saat berdoa, dan ini materi yang ke-10. Ada 10 ya sikap hati kita ketika kita berdoa kepada Tuhan. Apa saja itu? Ya, ini sudah saya bahas di video sebelumnya. Berdoa dengan rendah hati, berdoa seperti anak-anak, berdoa di dalam roh dan kebenaran, berdoa dengan hati yang penuh iman, berdoa dengan hati yang bersih, berdoa dengan hati yang bersukacita, berdoa dengan hati yang bersyukur, berdoa dengan motivasi yang benar, berdoa dengan hati yang sabar. Dan yang ke-10 yang saya bahas kepada kita hari ini adalah berdoa dengan hati yang tekun. Kenapa penting untuk kita memperhatikan sikap hati? Sikap hati disebut juga adalah sikap rohani kita ketika kita berdoa datang kepada Tuhan. Tuhan kita itu adalah Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Dia ajak kita, dia rindu kita untuk datang kepada dia. Seperti yang sudah disampaikan di dalam Matius pasal 7 ya, berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Kita disuruh, kita diminta. Ya, untuk apa? Untuk meminta. Meminta artinya adalah kita datang memohon kepada Bapa kita di surga sebagai sumber berkat atas kehidupan kita. Nah, ketika kita datang meminta kepada Tuhan, penting untuk memperhatikan sikap hati kita atau sikap rohani kita kepada Dia. Kenapa ini penting untuk kita perhatikan? Karena Tuhan rindu kita memiliki hati yang sungguh-sungguh, hati yang benar-benar tertuju kepada Dia. Maka dari itu yang saya bahas bagaimana hati kita, sikap rohani kita kepada Dia ketika kita berdoa. Nah, ini yang ke-10 ya, berdoa dengan hati yang tekun. Sekali lagi, berdoa dengan hati yang tekun. Tekun artinya adalah terus menerus ya, terus menerus. Sebelum Tuhan jawab doa kita, sebelum kita belum memperoleh ya, belum mendapatkan, belum meraih, belum mencapai apa yang kita rindukan, apa yang kita gumuli dalam hidup kita, teruslah tekun berdoa kepada Tuhan kita. Ya, Tuhan itu tidak tuli. Ya, Tuhan kita tidak menutup telinganya terhadap apa? Terhadap kerinduan kita. Ya, justru Tuhan katakan mintalah, Tuhan ajak kita berdoa, mintalah. Seperti yang sudah tertulis di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa, tekunlah berdoa, terus menerus ya, sampai jawaban doa itu kita peroleh, kita dapatkan dalam kehidupan kita. Nah, apa yang dikatakan oleh Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ini merupakan nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma supaya mereka terus bersukacita, supaya mereka terus bersabar, dan supaya mereka terus tekun di dalam apa? Di dalam doa, di dalam pengharapan, di dalam kebenaran. Ini yang Tuhan rindukan atas kehidupan kita. Ini yang Tuhan mau atas kehidupan saya dan saudara. Dan rekan-rekan perlu kita ketahui, perlu kita pahami bahwa sikap hati yang benar, sikap hati yang efektif dan efisien ketika kita berdoa kepada Tuhan adalah memiliki sikap hati yang tekun di dalam doa kita. Kenapa? Karena Tuhan memang Dia tahu kebutuhan kita, Dia tahu keperluan kita, Dia tahu kapasitas kita. Tapi Dia juga rindu kita dididik, dibentuk, diproses dengan apa? Dengan cara-caranya. Mungkin kita tidak dijawab, mungkin kita tidak didengar, mungkin kita tidak dipedulikan secara kacamata manusia. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah seperti itu. Sifat Allah adalah sifat mengasihi. Dia tidak pernah membiarkan kita meminta-minta. Dia tidak pernah membiarkan kita dipermalukan oleh dunia ini. Justru Tuhan mau, Tuhan rindu kita sebagai ciptaannya hidup di dalam ketekunan.
di dalam apa? Dalam doa-doa kita. Tuhan rindu kita tekun terus menerus, ya. Untuk apa? Untuk belajar di dalam kebenarannya, belajar di dalam ketaatan, belajar di dalam kesetiaan, belajar di dalam pengharapan. Karena kenapa? Karena ketika orang tekun dengan doanya, maka dia akan bertahan sampai pada kesudahannya. Bertahan sampai Tuhan menjawab, Tuhan kabulkan setiap doa-doa kita. Nah, jadi saudara dikasih Tuhan, apapun kerinduan kita, persoalan, masalah atas kehidupan kita, ingat tetap tekun di dalam doa. Karena dengan doa maka masalah akan memberikan kita solusi, memberikan kita kekuatan, kemenangan terhadap apa yang kita gumuli dalam kehidupan kita. Nah, hati yang tekun adalah sikap hati yang terus-menerus, rajin dan sungguh-sungguh, tidak putus, tidak berhenti ataupun tidak stuck. Teruslah melangkah, teruslah berlari, teruslah berjalan sampai Tuhan menjawab doa kita, sampai Tuhan mengabulkan doa kita. Tuhan itu tidak pernah tidak menjawab setiap doa kita. Tuhan pasti jawab. Karena kenapa? Karena Tuhan itu tidak tuli dengan apa yang kita doakan. Dia pasti bukan jalan, dia pasti buka pintu atas kehidupan kita. Asalkan kita apa? Tekun. Ya, asalkan kita terus menerus rajin, sungguh-sungguh. Untuk apa itu? Untuk melatih kita. Untuk apa itu? Untuk memproses kehidupan kita sehingga kita semakin hari semakin lebih baik, semakin memuliakan Allah, semakin rendah hati dan semakin berkenan kepada Tuhan. Dengan ketekunan maka menghasilkan hasil yang maksimal, hasil yang indah, hasil yang tepat atas kehidupan kita. Mari rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu, miliki sikap hati yang terus tekun dalam apa? Dalam membangun mesbah doa kepada Bapa di surga. Ini yang Tuhan rindukan atas kehidupan kita. Ya, berdoalah dengan hati yang tekun. Ya, berdoalah dengan hati yang tekun. Karena dengan ketekunan akan menghasilkan hasil yang memuaskan, hasil yang sangat baik, hasil yang sangat efektif, hasil yang sangat efisien atas pertumbuhan iman kita, pertumbuhan rohani kita, dan kita semakin hari semakin kuat, semakin kokoh, semakin bertahan sampai kepada kesudahannya. Memang kalau kita melihat di dalam tokoh-tokoh Alkitab, ya, mereka terus tekun di dalam doa-doa mereka. Salah satu contoh seperti katakan Daniel. Daniel sangat tekun di dalam doanya. Dia berdoa 3 kali dalam satu hari. Dia terus tekunin itu, dia terus lakukan itu, dia terus berbuat itu sampai ya berkesudahannya. Ya, selagi ada nafas, selagi ada kehidupan dalam diri kita, mari kita terus tekun berdoa kepada Tuhan. Ya, saya percaya saudara dikasih Tuhan, ketika kita memiliki sikap hati yang tekun, pasti Tuhan akan serius atas kehidupan kita. Ya, Tuhan pasti akan perhitungkan itu atas kehidupan kita. Semoga kita menjadi pendoa-pendoa yang memiliki sikap hati yang tekun di dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua.